Ini kita ada satu unit inverter 2000 watt 24 volt pesanan Mas Uci dari Sulawesi Selatan nih ya Mas. Unitnya 2000 watt 24 volt. Di tampilan depan terdapat ini indikator seperti biasa, ini indikator inverter aktif, indikator output ya, ini output di inverter. Ini outputnya PLN, indikator itu baterai. Ini switch, ini selektor. Selektor ini mau kita prioritaskan di mana? Kalau kita prioritaskan di aktif, maka di sini kita bisa pilih mode. Mau mode inverter yaitu adalah inverter yang kerja. Nanti saat berpindah ke PLN, dia akan detek persentase baterai. Di dalam ada ATS-nya untuk mendetek perpindahannya. Jika kita arahkan ke PLN, dia bekerja sebagai backup saat PLN padam. Nah, jika kita arahkan ke ini, ke inverter, ini posisi off ya, ada 3 switch. Nah, ini kalau ke atas, dia adalah output yang keluar adalah inverter. Jika kita arahkan ke bawah, atau ke bawah kita harus, karena ini mode sinkronus, kita harus off-kan dulu terlebih dahulu. Nah, kita tahan beberapa detik baru kita pindah ke mode PLN. Oke, ini udah output keluar PLN terus. Ini kenapa nggak bisa langsung? Nggak bisa karena ini mode sinkronus. Jadi saat nanti berpindah terlalu cepat dan kita sistem manual perpindahannya, pasti dia akan terjadi tabrakan. Oke, kita off-kan, off. Kita pindah lagi ke mode aktif. Mode aktif ini prioritas di inverter. Sekarang kita mau lihat sini. Ini ya persentase untuk detek perpindahan ATS-nya. Di sini ada ATS untuk level. Nah, ini kita setting 23. Jadi saat baterai menyentuh angka 23, dia akan berpindah ke PLN. Nanti jika baterai menyentuh ini tambah 2. Jadi 23 tambah 2 adalah 25. Saat tekan baterai di sini terbaca 25 volt, dia akan berpindah lagi ke inverter. Nah, ini untuk pembacaan detek sinkronnya. Ini sinkron makin kecil tentunya dia akan makin sinkron. Ini kontaktor atau ATS dan perpindahan relaynya ada di bawah sini. Yang di depan ini kita buat seperti ini karena biar lebih rapi, agak beda dari yang dipesan. Karena kita cari untuk rapi dan untuk enak pengoperasiannya. Kalau kemarin mesti uyel-uyelan. Ini ada relay untuk upper switch. Ini MCB inverter, MCB PLN, MCB DC. Yang ini ada kecil, ini switch ini adalah switch dari inverter ini. Ini inverter kita pakai tipe low frekuensi ya, 20 MOSFET. Ini trafo toroid full tembaga. Di bawah kita juga ada terminal blok. Di sini udah kita kasih tanda. Sebelah ujung kiri adalah beban output ke rumah, yang sebelah kanan ini adalah PLN input, yang ini baterai main plus. Ini kipas ada 3. Dia udah memakai sensor ya. Jadi saat nggak panas suhu di dalam, tentunya kipas nggak jalan. Jadi nggak berisik saat malam hari. Nah, kita akan simulasikan. Ini kita pakai beban bolam dulu. Ini bolam biasa. Nah, jadi saat ada kedip, ada jeda, dia pasti akan kelihatan. Dan ini di sini sudah ada osiloskop untuk mendetek output gelombang pure sine wave-nya. Jadi ini bisa dilihat di sini gelombangnya sinus mulus. Ini tegangan baterai 25 dan dihandle oleh inverter. Kita simulasikan tegangan baterai turun. Ini beban kita hidupkan bolam. Dilihat juga untuk gelombang perpindahannya. Ini kita turunkan menyentuh 23. Oh, kebanyakan ini tegangan baterai sampai 20 volt, jadi inverter sampai mati. Nah, ini off inverternya. Inverter ada batas bawahnya di 21 volt. Di saat tegangan menyentuh di bawah 21 volt, dia akan off, nanti on lagi di 24 sampai dengan 25 volt. Oke, ini udah on, dihandle inverter lagi. Karena tegangan baterai udah bagus, kita akan coba turunkan tegangan menyentuh setting di ATS-nya atau di LVD-nya 23 volt. Oke, lihat. Nah, ini untuk
Nah, ini udah off, ini sinkron gelombang sinusnya. Jadi ini masih tinggi, jadi dia belum berpindah ke PLN. Ini indikator di LVD ini udah mati, artinya dia udah memerintahkan untuk berpindah ke PLN, tapi belum pindah karena belum sinkron gelombangnya. Saat ini detek sinkron ini makin turun, tentu gelombang udah sinkron dan siap berpindah ke sumber yang diperintahkan. Nah, itu 31 makin tinggi. Di sini terdapat waktu. Nah, ini makin turun ya. Waktunya 1 sampai 2 menit. Nah, udah berpindah. Bisa dilihat barusan gelombang sinus tetap dia stabil, beban bolam tidak kedip, cuma agak redup. Kenapa agak redup? Karena ini di sini bisa dilihat tegangan PLN saya cuma 189, sedangkan tegangan output dari inverter 225-an tadi. Jadi ada selisih tegangan kisaran 30 volt. Nah, kalau di sini kita akan simulasikan lagi panel surya charger dan tegangan baterai menyentuh atasnya ini kan ini 23 ketambah 3 yaitu 23 tambah 2 yaitu 25 volt. Oke, kita akan naikkan sampai 25 di LVD. Nah, udah on ya. Jadi ini memerintahkan sistem ATS untuk outputnya yang keluar adalah inverter. Nah, ini detek sinkronnya masih tinggi, itu makin turun. Nah, ini bisa dilihat untuk udah lampu nggak kedip, cuma agak biar terang karena ini dilihat di sini tegangan inverter outputnya 226 volt. Oke, kita lanjut pengujian uji load beban. Oke, ini kita akan coba untuk uji load beban. Bisa dilihat di wattmeter pembacaannya sama gelombang output. Bolam dimatikan saja. Oke, biar nggak silau. Nah, oke, kita lihat untuk pembacaannya. Ini beban 800 watt, gelombang pure sine wave masih mulus. 1700 watt, dia masih stabil. Off. Nah, ini karena beban kelipatan dari 800 watt, jadi 800 tambah 800 tambah 800. Jadi dia tadi detek 2400 watt. Karena ini sistemnya cuma 2000 watt, makanya dia akan proteksi untuk batasan atas. Nah, ini setelah proteksi dia ada jeda kisaran 5 detik untuk on lagi. Yuk coba kita load beban lagi di 1600-an. Nah, ini kan kelipatan beban 800. Nah, ini 1700 watt, tegangan stabil, gelombang juga bisa dilihat sinus mulus, HZ masih stabil. Kita tambah beban lagi. Nah, dia off karena bebannya udah melampaui di 2400 watt. Oke, jeda 5 detik, dia akan on lagi. Ini PWM berkedip. Nah, ini PWM. Nah, itu udah on, udah mulai hidup PWM ini. Oke ya Mas, seperti itu unitnya. Nanti jika kebingungan bisa tanyakan ke saya. Dan ini bisa untuk mode backup. Jadi saat outputnya harus memerintahkan di PLN yang keluar, tapi PLN padam, kita masih punya persentase untuk backup. Nah, ini misal kita turunkan tegangan baterai dan menyentuh 23 tadi kan dia berpindah ke PLN. Nah, tapi saat PLN padam, kita masih punya sisa persentase di setting limit batas bawah di kitnya ini. Jadi kisaran 30% lah untuk backup kebutuhan di rumah. Oke, sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.